Anda masih di Breaking News pemirsa, memasuki hari keempat penutupan wilayah udara di kawasan Timur Tengah, sejumlah maskapai penerbangan rute Timur Tengah dibatalkan. Bandara Soekarno-Hatta mencatat terdapat 60 penerbangan dari dan menuju sejumlah wilayah di Timur Tengah dibatalkan. Pembatalan meliputi sejumlah rute, diantaranya rute Abu Dhabi dengan maskapai Etihad Airways, rute Doha oleh Qatar Airways dan Garuda Indonesia, serta rute Dubai oleh Emirates. Kemudian ada juga rute Jeddah dan Muscat oleh Saudi Airlines dan Oman Air. Sejak 28 Februari hingga 3 Maret 2026, total 60 penerbangan rute Timur Tengah telah dibatalkan. Manajemen bandara memastikan koordinasi penjadwalan ulang dan pengembalian dana sesuai dengan ketentuan maskapai masing-masing. Calon penumpang juga diimbau untuk memeriksa status penerbangan mereka. Selain rute Timur Tengah, operasional di Bandara Soekarno-Hatta tetap berjalan normal. Sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia Mugianto saat ini terdampar di Doha, Qatar. Wamenham berada di Doha untuk menghadiri sidang Dewan HAM PBB di Jenewa. Kami terdampar di Doha, di Qatar, dalam perjalanan kami yang seharusnya adalah menghadiri sidang Dewan HAM PBB di Jenewa. Sampai hari ketiga situasinya masih belum kondusif, masih belum ada kepastian kapan konflik ini akan berakhir, kapan ruang udara di Qatar dan di negara-negara sekitar ini akan dibuka. Kami hanya bisa berharap mudah-mudahan segera dipulihkan ruang udara, wilayah udara di Qatar dan negara-negara sekitar dan perdamaian bisa segera terwujud. Berdasarkan informasi dari Bapak Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Bapak Buruh Langkah Samudra, ada lebih dari 100 orang yang terdampar di Doha, di Bandara Hamad di Doha. Saya di sini bersama Bapak Duta Besar Indonesia. Dan lebih dari itu, selain yang berada di Doha, Qatar, ada juga puluhan bahkan ratusan para warga negara Indonesia yang juga terdampar. Ada yang di Uni Emirat Arab, ya, di Dubai, ada juga yang di Kuwait, di Arab Saudi, di Bahrain, dan kita semua tidak bisa terbang, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan tidak hanya itu, warga Indonesia yang berada di negara-negara sekitar ini, negara-negara ini juga semuanya terdampak, ya. Kita punya persoalan dengan rasa aman, kita juga punya persoalan karena oleh negara di tempat kami berada sekarang kita tidak boleh keluar rumah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan presiden dan mantan wakil presiden ke istana. Pertemuan ini membahas kondisi global dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemimpin lintas generasi ke Istana Kepresidenan Jakarta Selasa malam. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut hadir dalam acara ini. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir atas undangan yang diberikan dalam waktu singkat. Saya juga sangat berterima kasih atas tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sini. Pertemuan kali ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus membahas sejumlah isu nasional hingga global.
berdiskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandangan. Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu. Okay. Pertemuan berlangsung selama 4 jam di Istana Presiden. Meski dihadiri para tokoh bangsa, namun Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tidak terlihat di istana. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski tidak bisa hadir, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri mengirimkan surat kepada pemerintah Iran. Surat untuk pemerintah Iran diantarkan oleh perwakilan PDI Perjuangan, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ke Kedutaan Besar Iran untuk Indonesia. Kedatangan keduanya diterima langsung oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi. Surat ini ditandatangani langsung oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Dalam surat sepanjang 2 halaman ini, Megawati menyoroti sejumlah hal. Dalam suratnya, Megawati menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Ayatullah Khamenei. Mega juga menegaskan solusi terbaik saat ini adalah perundingan, bukan peperangan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi di kediamannya di Jakarta Selasa siang. Pertemuan keduanya membahas perkembangan situasi terkini di Iran serta kemungkinan peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik. Selain itu, dalam diskusi tersebut, Iran berharap dukungan dari umat Islam termasuk Indonesia. Yusuf Kala menegaskan masyarakat dan pemerintah Indonesia pada prinsipnya mendukung upaya perdamaian. Situasi yang terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan daripada rakyat Iran dan korban yang dicapai baik kebanyakan sipil yang seperti anak sekolah dan sebagainya, dan tentunya mengharapkan dukungan umat Islam, dan saya sampaikan bahwa kita semua umat Islam Indonesia dan pemerintah Indonesia itu mendukung malah Presiden Prabowo yaitu siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini, dan itu juga akan kita bicarakan dalam secara keseluruhan dengan pemerintah mengenai hal itu. Sementara pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menegaskan kondisi ekonomi Indonesia aman. Bila nantinya perang berlangsung lama, ekonomi Indonesia tidak akan terganggu. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak sudah naik mereka di 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Oh, kalau impor makin parah kan harganya mahal ya, kan akan menekan defisit. Ya, kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor, itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa, baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News. Ada masih di Breaking News pemirsa, Amerika Israel terus melancarkan serangan terhadap pertahanan Iran di sejumlah titik. Serangan dilakukan untuk melemahkan kemampuan sistem rudal balistik dan pesawat tak berawak milik Iran. Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan terkoordinasi terhadap target militer Iran untuk melumpuhkan kemampuan rudal Iran. Dalam serangan tersebut, militer Amerika Serikat Israel mengklaim menghancurkan 11 kapal Iran di Teluk Oman. Angkatan Udara Israel juga merilis rekaman serangan terparah pada posisi-posisi pertahanan tentara Iran. Serangan terbaru ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas yang menargetkan aset rudal dan pertahanan udara Iran dalam beberapa hari terakhir.
Pasukan Israel telah melaporkan beberapa gelombang serangan udara yang bertujuan untuk menurunkan kemampuan rudal balistik Teheran serta membatasi pengerahan sistem pesawat tak berawak. A threat indeed it is. We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it, whatever. Pemirsa, warga Teheran panik berhamburan menyelamatkan diri saat serangan udara menghantam dekat kedutaan besar Rusia di Teheran. Dilaporkan terdapat sejumlah korban jiwa. Kerumunan warga berlarian panik menyelamatkan diri saat serangan udara tiba-tiba menghantam wilayah dekat kedutaan besar Rusia di Teheran, Iran, Senin siang. Rudal Amerika dan Israel menghancurkan bangunan, pertokoan, dan kendaraan. Dari rekaman video amatir, sejumlah jenazah korban tewas ditemukan. Warga yang mengetahui anggota keluarganya tewas berteriak histeris. Sementara sejumlah korban luka dievakuasi. Amerika dan Israel terus melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Iran. Sementara Iran juga terus melancarkan serangan balasan terhadap aset Israel dan Amerika di seluruh wilayah Teluk. Pemirsa, sejumlah bangunan dan infrastruktur di kota-kota Iran hancur usai dibombardir Amerika Serikat Israel. Bahkan serangan juga turut merusak bangunan bersejarah yang berada di tengah kota Iran. Kobaran api besar terlihat di Isfahan, Iran setelah sebuah drone Israel menghantam sebuah bangunan dan memicu kebakaran. Serangan yang menyisir fasilitas umum ini membuat warga yang berada di lokasi panik. Sejumlah jalan di ibu kota Iran, Teheran juga terlihat mengalami kerusakan parah. Kerumunan orang berlari menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berusaha menolong korban luka yang tertimpa reruntuhan serta terkena ledakan. Pecahan kaca dan kantong-kantong jenazah menghiasi sejumlah jalan kota Teheran. Namun demikian, pihak terkait belum melaporkan secara pasti mengenai jumlah korban tewas. Serangan Zionis Israel dan Amerika juga mengakibatkan kerusakan pada Istana Golestan yang bersejarah di Teheran. Kerusakan terjadi akibat dampak dari ledakan rudal-rudal dan drone yang menyasar wilayah Teheran. Kerusakan sebagian besar terjadi di bagian dekoratif dan terlihat secara menyeluruh di seluruh kompleks Istana Golestan. Istana Golestan sendiri merupakan salah satu situs warisan budaya di Iran yang terletak di pusat Teheran dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pemirsa, ribuan orang mengikuti prosesi pemakaman para siswi dan korban tewas dalam serangan rudal balistik yang dilakukan Zionis Israel dan Amerika Serikat yang menyasar sebuah sekolah dasar. Sebanyak 165 orang termasuk anak-anak dilaporkan tewas dalam serangan ini. Ribuan orang terlihat berkumpul di Minab untuk mengikuti prosesi pemakaman para siswi dan korban lainnya yang dilaporkan tewas dalam serangan yang dilakukan Zionis Israel dan Amerika Serikat. Media Iran melaporkan sebanyak 165 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan terhadap sekolah dasar putri Shajareh Tayyebe di Iran Selatan pada hari Sabtu. Prosesi pemakaman pun berjalan dengan penuh haru ketika banyak peti mati siswi dan korban lainnya diarak melalui jalan-jalan Minab. Iran pun mengutuk serangan tersebut dan menyalahkan Amerika Serikat dan Zionis Israel atas tewasnya ratusan siswa sekolah dasar. Sementara pihak Israel dan Amerika Serikat mengklaim tidak mengetahui adanya operasi di wilayah tersebut dan mengatakan akan melakukan investigasi terkait masalah ini. Pemirsa, Garda Revolusi Iran terus memberikan serangan balas terhadap Israel dan Amerika Serikat. Sebanyak 60 target strategis serta 500 aset militer menjadi sasaran rudal-rudal balistik Iran.
Garda Revolusi Iran merilis rekaman peluncuran rudal hypersonic generasi terbaru Fatah 2 sebagai bagian dari operasi True Promise 4 yang merupakan operasi militer balasan terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel. Teheran mengatakan pihaknya melakukan serangan balasan terhadap aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Setidaknya ada 60 target strategis serta 500 aset militer menjadi sasaran rudal-rudal balistik Iran. Selain menggunakan rudal hipersonik generasi terbaru Fatah 2, Korps Garda Revolusi Islam Iran juga meluncurkan rudal balistik jarak menengah Emad dan Kader dengan target aset-aset militer Amerika Israel di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Pemirsa, rudal Iran menghantam permukiman kota selatan Beersheba. Akibatnya sebanyak 19 orang terluka dan sejumlah rumah warga rusak parah. Inilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan detik-detik sebuah rudal Iran menghantam wilayah Beersheba di Israel Selatan. Petugas tanggap darurat Israel melaporkan dari kejadian ini sekitar 19 orang terluka. Polisi Israel dan ambulans mendatangi lokasi ledakan untuk mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Pasca serangan, sejumlah bangunan tempat tinggal rusak parah dan puing-puing berserakan di sekitarnya. Dalam serangan, Iran mengumumkan serangan rudal dan drone skala besar ini menargetkan Israel, sementara lebih dari 555 orang tewas sejak awal perang dan setidaknya 131 kota telah terdampak. Diketahui pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah termasuk di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait diserang di tengah eskalasi tersebut. Tidak hanya menyerang pangkalan militer Amerika Serikat, Iran juga menyerang ke permukiman di Bnei Brak dan Petah Tikva Israel. Selain itu, ibu kota Tel Aviv juga kembali mendapatkan serangan rudal balistik dari Iran. Selain itu, sebuah drone ditembak jatuh di langit pertahanan militer Iran. Drone tersebut terbakar hebat usai ditembak jatuh. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News.